Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada saat ini juga Tuhan, biarlah setiap pujian, pengagungan, dan syukur kami boleh sampai kepadamu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan dan pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat semua, puji Tuhan. Dapat salam. Wah, ini sok ngendi gitu. Dapat salam dari Amerika, Pak Adi. Ya, tadi baru saja kami ada Zoom dengan beliau. Oke, mari kita akan siapkan Alkitab kita. Jadi kita masuk di bulan Maret. Kita berbicara tentang bagaimana seorang percaya, seorang Kristen harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani, saya kemarin sempat singgung di minggu yang lalu, diawali dari akar yang kuat. Akar yang kuat akhirnya membuat batang semakin bisa bertumbuh, daunnya lebat, lama-lama menghasilkan buah. Nah, ini sekali lagi kunci awalnya adalah di akar. Akar bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan harus semakin kuat. Bagaimana supaya akar bisa kuat? Yang pertama, kedua, ketiga, doa, pujian, penyembahan. Itu tidak boleh ditinggalkan. Yang berikutnya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi hal penting, itu seperti makanan bergizi bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, bagaimana makanan rohani ini bisa diserap? Nah, cara penyerapan yang paling efektif dari banyak cara adalah melalui pendengaran. Apa? Pendengaran. Jadi Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana bisa percaya? Mendengar. Iman juga bukan bicara melihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, dari mana bisa timbul iman? Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi poin penting yang kita mau bicarakan hari ini, yang kita mau sama-sama renungkan adalah pendengaran. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kitab Wahyu itu diulang-ulang. Jadi betapa pentingnya telinga kita ini menjadi salah satu organ kita, organ tubuh kita yang bisa menyerap, yang bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan yang pada akhirnya nanti membawa pertumbuhan. Saya mau kasih judul, hati-hati dengan pendengaranmu. Jaga sungguh-sungguh, karena dari pendengaran iman bisa bertumbuh, tapi dari pendengaran iman juga bisa runtuh. Coba kita lihat iman yang bertumbuh karena dia mendengar. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu? Di depan juga ada ya. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, perhatikan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud mencoba menguatkan percayanya di saat terjepit. Terjepit kenapa? Ya, ini saya sudah berulang kali bahas tentang ini. Ya, cerita singkatnya adalah Daud dan rombongannya atau pasukannya itu kembali ke yang tempat namanya Siklak. Di mana Siklak itu sesungguhnya ada istri dan anak-anak dan ternak dan harta bendanya dan juga milik anak buahnya di situ semua. Daud pergi, ketika kembali Siklak habis terbakar. Dan saya sampaikan bahwa yang namanya padang gurun cepat sekali jejak itu hilang. Artinya Daud sampai di situ nggak ngerti, iki kemana? Tapi nek dibunuh pasti ada, mayatnya ada, ini nggak ada apa-apa, jejaknya hilang. Iya, coba nek Anda sekalian di posisi Daud, berat kan? Ditambah lagi anak buahnya semuanya pedih hatinya. Karena anaknya, istrinya, ternaknya, hartanya semua nggak ada. Dalam kondisi yang sangat terjepit dan tidak tahu lagi mesti berbuat apa ini. Rakyat yang bersama dia sudah mengatakan akan melempari Daud dengan batu. Gara-gara kamu ini, kami mengalami seperti ini. Pedih. Bisa membayangkan orang-orang dikasih nggak ada semua, pikirannya mesti macam-macam. Dan saya yakin rakyat yang bersama Daud tidak mungkin berpikir positif. Setuju dengan saya? Tidak mungkin, mereka mesti sedang jalan-jalan ini. Mereka mesti lagi senang-senang ini. Tidak mungkin pikirannya gitu. Pikirannya mesti apa? Wah, pasti dirampas, pasti ditawan, pasti hartaku habis diambil. Ini pasti ada yang menjarah ke tempat ini. Pikirannya mesti negatif semua. Bahkan mungkin ada pikiran, jangan-jangan sudah dibunuh, jangan-jangan dianiaya. Pikiran bisa macam-macam berkembang. Cepat kan mengembangkan pikiran negatif daripada pikiran positif? Cepat mana? Cepat negatif. Pikiran positif dikembangkan bisa muncul ide. Nah, pikiran negatif dikembangkan, dongkol, pedih hati. Sehingga Daud yang jelas pimpinannya, mereka dari awal kenal siapa Daud, orang yang diurapi Tuhan sehingga mereka mau mengikut. Gara-gara kejadian itu sudah hilang semua kepercayaan kepada Daud. Tetapi Daud menguatkan percayanya. Waktu dia mencoba menguatkan percayanya, dia minta baju efod. Baju efod itu apa? Baju yang dipakai imam untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, baju khusus itu. Enggak sembarang orang boleh pakai. Daud datang kepada Tuhan. Nah, ketika Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dia dengar jawaban Tuhan. Ini, jawaban Tuhan inilah yang semakin mengokohkan Daud. Ada amin? Saya kira saudara berdoa dapat jawaban. Jawabannya positif. Dikatakan bahwa kejarlah sebab engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Plong. Daud plong, walaupun mungkin anak buahnya belum 100% plong. Nah, Daud, oke, aku percaya Tuhan. Dia kuat karena dia mendengar jawaban dari Tuhan. Saudara kalau berdoa, ya saudara baca firman berdoa. Saudara dengar firman, belum tentu dengar firman bisa kuat. Kok gitu? Ya kalau asalnya dengar saja, di pikiran saja, logos, ilmu, kok jadi ngerti, jadi pinter. Yang dibutuhkan lebih dari mendengar firman dalam pengertian pengetahuan atau logos, tapi rema. Amin. Rema itu apa? Saat kau baca firman, engkau menangkap bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui firman. Itulah rema. Kalau kau dapat rema, pegang firman itu, rema itu, maka rema akan jadi nyata.
Tapi kalau hanya dengar terus, oh aku percaya, iki mesti gini. Oh sih toh. Saudara sungguh-sungguhlah ketika merenungkan firman, tidak cukup hanya ngerti, oh begini kejadiannya, ya. Enggak gitu. Pastikan kau dapat. Makanya satu perikop firman Tuhan atau bahkan satu ayat firman Tuhan, saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, ketika selesai baca, kalau ditanya, kamu dapat apa dari ayat ini? Mungkin beda-beda. Itu remanya ke masing-masing orang enggak sama. Misalnya ayatnya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan seperti apa dari ayat ini misalnya gitu ya. Ya pokoknya aku hidup mati buat Tuhan, ada yang gitu. Oh pokoknya aku mau menyerahkan hidupku melayani Tuhan. Aku mau pokoknya macam-macam. Jadi satu dengan yang lain bisa berbeda. Itulah rema. Kalau pengetahuan, ya saya kasih tahu begini loh firmannya. Oh kejadian di Siklak seperti ini, kalian tahu semua. Itu pengetahuan. Coba kalian renungkan lagi apa yang saya sampaikan ini. Sudah nangkepnya apa? Waktu saya pertama nangkep ayat ini, saya mendapat satu rema bahwa Daud orang yang sangat-sangat radikal dalam hal iman. Mau dilempari batu, dia apa yang dilakukan? Bukan membela diri. Ayo sama-sama nih, enggak gitu. Dia menguatkan percayanya. Dia enggak mau imannya goyah. Dia mau dengar apa kata Tuhan. Ini loh. Ini orang yang radikal dalam hal iman. Ya, dari pendengarannya akhirnya Daud mendapat kekuatan karena dia mendengar firman. Coba lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak dapat membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan, Elia peristiwanya habis membunuh 450 Nabi Baal. Nggak main-main ini. 450 dibunuh dengan gagah perkasa. Habis peristiwa itu kemudian yang terjadi, waktu itu Ahab memberitahukan kejadian tentang 450 Nabi Baal yang dibunuh ini kepada Isabel. Isabel marah. Dia kayak bersumpah, besok waktu ini gitu ya. Elia, bahasa saya, kowe bakal jadi seperti salah seorang dari Nabi Baal ini. Artinya apa? Kowe bakal mati, nyawamu bakal cabut gitu loh. Jadi istilahnya mengancam, dan pesan ancaman dikirim lewat suruhan. Suruhan ki saiki Pak Pos nek pakai surat. Nek pesan zaman dulu tuh ada orang yang diutus, misalkan Mas Shalom, pesan omongno karo Elia, misalkan saya Isabel no. Sesuk nyawamu bakal padha karo salah sik jeneng nabi Baal sing mbok pateni. Omongno kono. Lah gitu kan. Shalomnya pergi duduk. Ketemulah sama yang di belakang, Elianya sedang ngelus alis. Wah, Pak Dodo, misalnya. Sampai di sana kemudian menyampaikan, Pak Elia, saya diutus kalian Ibu Isabel. Kurang lebih ya. Pesannya adalah bahwa jenengan hormat wong dia cuma utusan. Besok nyawa jenengan bakal pada salah satu dari Nabi Baal yang dibunuh. Artinya apa? Nyawamu terancam. Dengar pesan itu nggak ketemu Isabel langsung loh, lewat suruhan loh, langsung imannya drop.
Dia pergi menyelamatkan nyawanya. Perhatikan, pergi apa? Menyelamatkan nyawanya ke padang gurun daerah Berseba. Begitu sampai di sana di sebuah pohon arar, dia ingin mati. Tenane pengen menyelamatkan nyawa, pengen mati toh. Tadi pengen menyelamatkan nyawanya, tetapi begitu sampai di situ dia berkata, Tuhan, sudahlah ambillah nyawaku. Aku nggak seperti nenek moyangku, aku nggak lebih baik dari mereka. Jadi artinya apa? Gara-gara mendengar, tapi yang didengar adalah berita buruk. Hati-hati ketika kita melihat berita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau nonton berita, misalnya COVID-19 sekarang meningkat drastis, misalnya gara-gara nonton berita engkau kehilangan damai sejahtera, jadi panik, jadi takut sama berita saudara. Tak kasih resepnya supaya kamu gak dikuasai itu. Jangan istilahnya biarkan dirimu dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Kalau engkau merasakan itu, jadi panik, jadi takut, kehilangan damai sejahtera, yang perlu dilakukan satu, dengar Tuhan. Engkau dengar berita buruk, damai sejahtera hilang, datang pada Tuhan. Jangan pernah hidupmu kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Ya, bukan nggak boleh lihat berita, boleh. Maksud jadi orang kudet, apa itu? Kurang update. Kalau tuh bisa ya. Ini saya mudeng kudet ya apa takon diguyu. Karena saya ngerti kudet itu kurang update. Kuper, kurang pergaulan. Kudis apa nih kudis? Oh, kurang disiplin ini kantoran untuk ini perusahaan juga saya baca. Oh iya, kudis. Kurang rapi. Ya, sudahlah. Intinya bahwa gara-gara kita mendengar kabar nggak baik, berita nggak baik jadi lemah, hati-hati. Setelah engkau menyadari itu, segera dengar firman. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran firman. Karena itu kalau mau dengar berita, jadi takut, jadi panik, segera dengar firman. Caranya dengar firman pilu. Saudara punya Alkitab toh? Saudara punya handphone yang HP-nya belum ada Alkitabnya karena nggak mudeng carane ngisi. Saya yakin nggak ada anak sekarang mudeng. Nek zaman angkatan saya ke sana mungkin. Ya, mungkin nggak mudeng. Saya tadi ketika ngobrol dengan Pak Adi di Zoom itu dia sampaikan, dia ngobrol tentang umur. Saya tuh nggak mudeng teknologi. Saya menyesal kenapa? Lahirnya terlalu cepat. Karena lahir terlalu cepat nggak mudeng gini. Yang penting pokoknya dibantu bisa saja gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau yang HP-nya belum ada Alkitabnya, minta tolong nanti di-downloadkan. Yang ibu-ibu, yang mbah-mbah yang ada handphone Android, mungkin nggak mudah minta tolong anaknya, putunya, ya. Di Google Play Store banyak itu Alkitab berbagai macam versi, membantu sekali untuk kita. Bukan hanya di-download loh ya, dibaca. Download versi macam-macam tapi nggak pernah diwoco loh, nggak apa hiasan kok, jangan. Saudara mesti baca. Karena ketika kau membaca, terengah mendengar, iman jadi timbul. Orang yang punya iman, dia kuat, dia nggak takut, dia nggak panik, dia nggak khawatir. Sekali lagi, saat dengar kabar, berita lewat TV, lewat sosmed, lewat apa saja, lewat tetanggamu yang lewat depan rumahmu misalnya, kok ada kabar buruk, hatiku kok nggak tenang ya? Seperti Daud, cari Tuhan, dengarkan Tuhan, aku mau Tuhan dengar firman-Mu. Katanya, seringkali kan kita gitu kan, hoax banyak sekali. Kadang-kadang orang karena hoax bisa jadi panik, jadi takut. Saya mau beritahu saudara, bukan hanya hoax, berita asli pun bisa bikin takut. Ya, karena memang keadaan dunia seperti inilah di akhir zaman ini. Semakin hari semakin ya kita nggak tahu jelundrungannya piye. Tetapi sekali lagi ya, jaga supaya iman kita tidak goyah, supaya kita tetap kuat. Ya, jadi ini penting ya, mendengarkan ini jadi kunci penting. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau orang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, diberkatilah hidupnya.
Tetapi dek krungu lali lagi. Ya, itu kan Yesus pernah beri perumpamaan kan, orang bangun rumah krungu, tetapi karena tidak melakukan, yang terjadi kemudian seperti bangunan yang sudah dibangun tanpa pondasi, ambruk kena badai. Mari kuatkan hidupmu, jangan sampai ada badai datang ambruk. Gara-gara apa? Pondasinya nggak kuat, goyah. Ya, karena masalah sedikit, ya, karena ada beban sedikit, ada pergumulan sedikit aja langsung goyah, panik, takut. Kalau panik takut langsung masuk kamar bersujud cari Tuhan, bagus. Tapi hati-hati, iblis gak akan seperti itu, membiarkan kamu seperti itu. Saat engkau panik, saat engkau takut, saat cemas, iblis itu kayak singa ngaum-ngaum, wow gitu kan. Mengaum-ngaum kan ngetok ke suara toh. Itu suara intimidasi, itu suara-suara yang bujuin kita untuk kita jauh dari Tuhan. Berbahagialah engkau yang ketika rasa panik iso langsung berdoa, Tuhan, aku takut. Jujur ngomong, kuatkan aku. Tapi ada juga orang ketika panik, takut, justru lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Hati-hati, iblis maunya gitu. Ya, kita ngerti ya. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Ya, jadi penting ya mendengarkan dan melakukan tentunya. Nggak cukup didengar tok. Tetapi kalau nggak pernah mendengar, nggak pernah bisa melakukan. Ya, ada contoh di Alkitab, 1 Samuel 15 ayat 22, saya bacakan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini kisahnya Saul. Dikasih perintah Tuhan untuk ngabisi musuhnya, nggak dihabisin. Dipilih lembu-lembu, domba-domba yang tambun, yang lemu-lemu, alasannya nggak korban. Zaman dulu gitu ya, untuk korban kepada Tuhan. Alasannya bagus, rohani. Tapi lupa perintahnya Tuhan bukan itu. Ini bukan masalah korban. Ini bukan masalah persembahan. Ini masalah ketaatan. Karena dia sudah mendengar. Tapi kalau mendengar tok, tidak mau melakukan. Ini bahayanya seperti Saul. Akhirnya justru dia ditegur keras oleh Tuhan melalui hambanya Samuel. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo perhatikan. Apa yang masuk ke telinga itu nanti bukan hanya sampai di pikiran. Seringkali blus bapas di hati. Betul nggak? Kenapa ada orang pahit hati? Kenapa ada orang kepahitan, kecewa? Seringkali salah satunya ini. Memang organ kita yang lain juga bisa, mata melihat bisa. Tetapi telinga ini sensitif. Jarak jauh bisa. Krungu kabar yang negatif. Biasanya otak ini, sekali lagi hati-hati, otak ini lebih sensitif, lebih cepat merespon untuk segera mengolah yang negatif itu menjadi semakin besar. Makanya jangan heran ada permainan itu loh, bisik-bisik itu loh ya. Panjang satu deret gini. Ada kuda naik sepeda, misalkan ngomong gitu sampai sana misalkan. Jadi kuda naik sepeda, jadi ada saya naik kuda. Nah, iso wae berubah, betul nggak? Pernah praktek kan permainan gitu kan? Ya, aku mengasihimu dengan sangat. Aku mengasihimu dengan sangat. Kono sangat. Lah, iso wae beda. Kenapa? Karena ketika denger, ya bisa saja ini nggak sempurna dengarnya, tetapi juga bisa saja pikirannya nggak fokus dengan yang didengar. Sehingga akhirnya diolah sendiri. Apa ya mau? Orang ngerti ini dikambai dewe. Makanya jadi lucu. Kan? Ngomongnya apa sampai sana beda. Kenapa? Boh kita emang ngono, ketoke to. Nek saya mending gini ya. Ora krungu, gak denger saya. Mending gitu loh ya. Ini rahasia tak bocorke. Nek permainan gitu gak denger aja daripada salah. Ya, sampai sana kenapa bisa salah? Karena dengernya nggak sempurna, ditambahi dewe. Ya biasanya gitu kan. Oh kita yang mau doang tak tambahin dewe. Sering kali itu yang terjadi. Sama beritanya apa,
itu kalau udah nabrak sini jadinya beda. Saya masih ingat kakak ipar saya mau nikah. Nah, suaminya ini suatu hari ya kerja kan, pulangnya agak telat. Saya masih ingat itu. Wong wis goreng-gorengan. Tiba-tiba ada mbok-mbok datang, aku dikandani bojomu gonceng ke cewek ayu loh. Geger loh itu. Geger. Karpet. Pada saat itu dia ngomong gitu, dia sedang ngadai kerupuk gitu loh. Ini calon mantene iki. Dilok karo mbok-mbok. Nduk, yang ngadai lungguh nduk aja ngono kuwi nduk. Terus rodok di aja senali sing kenceng ndak mlempem ngene lah. Kene karo ngomong aja jeneng ngomong. Gonceng kene lho cewek ayu jarene ngono-ngono. Pian karepe ora peduli. Nduk, sing ngeloke mbok di sini. Aja ora peduli nduk mlempem tenan iku. Beda kan. Kan jadi salah paham. Sijine ngandani tentang kerupuk, sijine ditake ternyata jawabane nggo sing iki. Ning sing iki maksud, piye to dikandani wong tuwa kok ngeyel. Aduh, salah paham. Ingat sekali lagi hati-hati. Cerita sedikit tambah akhirnya sampai kepada kita bisa beda. Ya, hati-hati dengan pendengaran kita. Sekali lagi, kalau engkau mendengar kabar, mendengar apa-apa, hatimu hilang damai sejahtera, cari Tuhan. Belajar dari Daud. Dia mengalami terus terang manusia, mesti dia takut juga. Waduh, mau dilempari batu sama anak buahnya. Daud sendiri pedih juga hatinya karena istri dan anak-anaknya nggak ada semua. Itu sudah kesedihan yang luar biasa. Ditambah lagi melihat anak buahnya mengalami hal yang sama. Tambah sedih lagi. Seorang pemimpin yang baik seperti Daud melihat anak buahnya do nangis kehilangan anak bojo, mesti rasanya ikut sedih. Ditambah lagi anak buahnya sudah gak percaya. Makanya pengen lempar dengan batu. Itu berarti gak percaya sama Daud toh. Gara-gara kamu. Nah, tetapi yang dilakukan Daud sekali lagi, saat dia mulai kehilangan damai sejahtera, saat menghadapi situasi yang terjepit, dia cari Tuhan. Mari kita belajar hal yang sama. Cari Tuhan, dengarkan Tuhan. Apa kata Tuhan sekalipun tidak masuk akal, pegang itu. Dapat rema firman Tuhan, tidak masuk akal, nggak mudeng, terima dengan iman. Rema, itu sekali lagi rema itu adalah ketika engkau baca firman Tuhan. Ini salah satu tandanya adalah engkau merasakan, oh Tuhanku sedang berbicara ke aku. Kroso, ya. Misalkan saya ngomong. Misalnya maaf sekali lagi, Mbak Vika esok mau ratus misalnya. Kalian Bapak Ibu Saudara semuanya mbok mandi nih esok, misalkan saya ngomong gitu. Kalau Mbak Vika beneran nggak mandi, dia akan tersinggung, betul nggak? Mesti langsung ngomong, wah Mas Sukris nyindir aku. Padahal saya nggak ngerti. Artinya tanda kutip, maaf perkataan saya ini omongan ya. Itu rema itu seperti itu. Tuhan sampaikan mungkin nggak langsung nunjuk namamu ditulis di Alkitab, enggak. Tapi saat aku baca, ini buat aku. Itulah rema. Ya, kalau engkau dapat rema, pegang sungguh-sungguh, imani itu akan jadi. Sebab rema itu kayak benih yang ditanam Tuhan dalam hidup kita. Dan suatu saat engkau akan melihat bagaimana itu menghasilkan sesuatu. Jemaat dikasih Tuhan, mari. Poin yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita menjaga telinga kita. Terlalu sensitif. Ya. Barang siapa bertelinga, ya, sebetulnya rata-rata manusia normal kan bertelinga ya. Tapi kita Wahyu katakan, ya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, ini di kuping gurung ya. Iki bukan cendelan kacamata, bukan cendelan masker. Masker gimana juga toh. Tapi tujuan utama bukan itu sampingan. Ya, tujuan utama telinga adalah untuk mendengar. Kenapa telinga madepnya ngarep? Gen cetha. Nek madepnya mburi kan angel loh, betul loh, ngaruh loh. Saya pernah mempraktekkan diginikan dengan gini beda. Coba ada ngomong apa-apa, nanti gitu kan. Ram kan apa-apa gitu kan. Enggak mungkin, mesti akan berusaha untuk menambah ini loh. Ini kan pantulannya gini loh. Nah, suaranya ngumpul kayak parabola itu kan ngumpul. Telinga pun sama, diberi Tuhan seperti ini, tujuannya yang tek masuk semua. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar gen cantik, memang itu juga sih. Saya madep yang beri lucu. Ya. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk mendengar lebih jelas. Kenapa kok dikasih 2 gen tambah cetok? Ya, enggak hanya 1 tok.
Ya memang ada sih yang maaf difabel mungkin telinganya nggak ada daun telinganya. Tetapi intinya adalah diberi telinga itu untuk mendengar. Sampai Tuhan mengatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti ini penting. Telinga fungsi utama mendengar. Fungsi sampingan cantolan masker dan kacamata. Ya toh, tapi utama mendengar ya, jangan sampai disalahgunakan. Amin. Oke, kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, untuk kami menjaga telinga kami, untuk kami lebih banyak mendengarkan kabar baik yang dari Tuhan, yaitu firman-Mu. Saat kami mendengar kabar-kabar yang negatif, yang buruk sekeliling kami, saat kami mendengar berita-berita yang tidak baik, yang seringkali bisa mengguncang iman kami, tetapi Tuhan, saat kami menyadari, ketika kami kehilangan damai sejahtera, itulah indikator yang Tuhan berikan dalam diri kami. Berarti kami harus datang kepadamu, sebab Engkaulah sumber damai sejahtera. Firman-Mu, perkataan-Mu, ketika kami dengar, itu menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu, juga setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga Engkau berkati semuanya bisa menangkap maksud Tuhan, supaya kami semua tetap bertumbuh dan kuat di dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.